Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan hadir kali ini di Bali Now yaitu Go Rangers, konten kreator. Nah, kita membahas tentang apa? Tentunya tentang tentang konten-konten horor. Nah, seperti apa nanti bahasanya? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatre, becek ya, aduh ini para pemberani. Kita akan membahas tentang konten-konten horor ya, konten-konten horornya Go Rangers-nya. Sebelum kita ngobrol banyak nih, boleh memperkenalkan diri kepada pemirsa Bali Now? Oke, perkenalkan buat pemirsa Bali Now, nama saya Eka. Nama saya Willy. Oke. Nah, kali ini selamat datang di Bali Now ya. Aduh, kita akan membahas tentang apa yang horor-horor nih di Bali khususnya ya. Oke. Nah, kenapa sih memilih konten horor? Kenapa memilih konten horor sih? Nggak ada alasan khusus ya, Kak ya. Nggak ada ini. Awalnya kita kan iseng nih dari tempat ngumpul gitu. Nggak ada kerjaan malam-malam kan. Gabut ya. Jadi kita kebetulan waktu itu suka nonton horor tapi konten luar gitu. Nah, pas malam-malam nggak ada kerjaan, kita coba yuk pertama kali kan ke Taman Festival waktu itu. Itu iseng lah kita main ke sana, kita rekam dan kita upload YouTube gitu ya, iseng. Nah, lama-lama udah jadi kebiasaan, jadi sampai sekarang gitu. Awalnya cuman bikin video-video horor aja gitu. Tapi saat itu pengalamannya gimana saat awal mula bikin konten horor? Takut pastinya, karena pertama kali kan, dan itu pun kita rame-rame. Waktu itu bertujuh atau berapa itu, cuma rekam-rekam asal aja kan. Itu memang kita kan penasaran gitu, pertama penasaran kok di video-video horor itu mereka ada hantunya dan ada gini interaksi gitu. Dan ternyata kita ke sana itu pertama kali yang kita ingat ada bau harum lah, tiba-tiba entah itu bau apa gitu kan. Terus itu kita lari lah setelah itu. Itu aja sih yang paling berkesan pertama kali kan. Setelah itu kita ulang-ulang lagi di tempat lain, ternyata memang juga ketagihan jadinya ya. Ya berarti awal mula memang khusus untuk membuat video yang di-up ke YouTube ya. Oke. Berarti niat banget saat itu ya, 7 orang ya. 7 orang ya, teman-teman ngumpul semua. Waktu itu tahun berapa di awal-awal membuat konten itu? Awalnya itu 2018 Desember. 2018. Ya lumayan udah lama ya. Lumayan, Kak. Dan akhirnya sudah ketagihan kan membuat konten-konten. Sampai kemana aja kontennya? Apakah sampai keluar Bali? Sempat waktu ini kita ke Banyuwangi. Oh sempat? Sempat, ya. Kemana itu daerah? Di Alas Purwo sama KKN Desa Penari itu. Oh, sempat ke sana juga. Ya, 2 kali sih. Di mana yang paling serem, yang mana tuh? Di Desa Penari atau ini? Atau yang di Alas Purwo? Seremnya di Alas Purwo sih. Karena kita seremnya lebih ke gininya, hewannya di sana. Sempat dikejar macan juga sama Billy. Lari. Berdua, tapi teman-teman yang lain nunggu di luar. Oke. Ya berarti lebih mungkin tempatnya karena ada pura lebih sakral mungkin ya. Cuman yang menakutkan justru hewannya. Tapi ada penampakan nggak saat itu? Kalau penampakan sih nggak ada, Kak. Hanya penampakan hewan. Hewan aja. Banyak hewan liar di sana. Kalau yang di Desa Penari? Kalau Desa Penari gini sih, kita ekspor ke sana. Cuman pada saat malam itu jam 12 gitu kita live streaming di TikTok gitu. Banyak yang datang satu orang katanya. Maksudnya banyak yang datang manusia atau manusia apa? Bergantian datang. Dia kan itu luas itu tempatnya di KKN Desa Penari, di ada pura di dalamnya tuh, semak, memang semak. Katanya orang buat pesugihan atau apa gitu. Buat ritual di situ. Buat ritual ya, buat ritual. Pada saat saya gini kan live ini, ada orang datang tak kira hantu kan. Dia tuh nggak pakai senter besar. Pakai flash HP aja kan. Siapa ini datang kan gitu. Dia itu tak deketin, nggak nyapa dia. Memang mungkin itu salah satu syaratnya dibilang oleh Bapak RT di sana. Nggak boleh nyapa gitu. Dia jalan lurus, dia diam aja gitu. Ada orang guys, gitu aja minta rekaman. Lagi ntar berapa menit lagi ada datang lagi
nyebar mereka. Berarti mereka melaksanakan ritual saat itu. Ya, itu dah. Cuman kan gimana ya? Itu memang sudah biasa di sana katanya Pak RT-nya yang bilang. Jadi saya untuk naik ke atas lagi nggak enak jadinya untuk eksplor di sana. Gitu. Itu seperti perbukitan atau apa? Itu tuh kayak perbukitan sih, cuman nggak terlalu tinggi dia. Oke. Nah, kenapa sih dikasih nama Power Rangers? Nah, kenapa? Apakah pengen jadi Power Rangers atau gimana? Salah satunya itu. Ya, kenapa tiba-tiba muncul nama itu? Pertama kali kan kita buat gitu kayak bahasanya gas gitu, kayak go kita buat ke bahasa Inggris kan. Nah, Rangersnya ini belum dapat. Nah, nggak sengaja waktu itu kita ngumpul di warung, kita lihat ada topeng Power Ranger kayak yang dijual untuk anak-anak itu hadiah itu udah tak ambil di warung teman. Awalnya kita tuh nggak memperlihatkan wajah Kak, pakai topeng kita peramanya, pakai topeng Power Ranger itu udah gitu. Kita ngonten YouTube nggak kelihatan wajah gitu. Nah, pakai topeng Power Ranger lah semuanya beli satu-satu kita pakai. Habis itu lama kelamaan panas lah nggak kuat kan, terpaksa kita buka. Kita sempat jeda juga waktu itu di awal tahun 2019 April kita aktif lagi gitu. April. Itu udah kita buka topeng lah akhirnya kelihatan mukanya. Oke, jadi kelihatan wajahnya dan akhirnya nama nama topeng itu jadi dipakai nama konten ini kita. Ya Go Rangers gitu. Dan waktu pandemi juga masih tetap explore saat itu? Pandemi masih Kak. Masih juga? Ya. Tapi biasanya kan nggak boleh kayak ada PSBB atau apa kan? Kan mungkin ya kita keluarnya malam ke tempat yang sepi, nggak ke tempat yang rame gitu ya. Gitu. Yang penting tetap gitu ya. Tapi waktu itu berapa anggotanya saat itu? Kadang-kadang kita berdua aja. Kalian cuma berdua? Gitu. Kadang berame, ganti-gantian orang yang ikut Kak, nggak dia aja, ada yang lain juga. Gitu. Tapi hostnya siapa? Ganti-gantian. Gitu. Kadang saya gitu, kadang saya di kamera dia gitu, dia sudah depan yang lainnya gitu. Kita random sebenarnya. Random ya. Tapi sampai sekarang timnya ada berapa? Kalau timnya sih nggak ada tim khusus sih. Kita lebih ke keluarga jadinya. Ya ada free gitu yang nggak ada paksaan untuk ikut. Tim inti sih sendiri Kak. Tim inti sendiri aja. Tapi siapa yang mau ikut, ayo gitu. Ya, nggak ada harus ini harus datang, ini harus ikut, nggak ada paksaan gitu. Kadang memang teman-teman lah yang lain ngechat, di mana lo sekarang? Di sini, ikut dia gitu, langsung ke lokasi gitu. Berarti mereka kayak uji nyali gitu, ikut explore itu ya. Dari mungkin penasaran juga kan. Akhirnya lama-lama jadi temen. Sebenarnya ini kenal di sosmed kebanyakan semua sekarang. Ya, kalau teman-teman yang tak ajak lama pertama kali itu udah nggak ikut lagi teman-teman di rumah. Berarti teman-teman di sosmed aja sebetulnya yang ikut gabung sekarang ya sampai saat ini. Biasanya sampai seminggu itu sampai berapa tempat yang dieksplor? Kalau seminggu, kalau untuk sekarang ya untuk live streaming mungkin di TikTok hampir seminggu, kadang 5 kali gitu. Full ya? Ya kadang full karena memang nggak ada kerjaan Kak. Cuman fokusnya di horor ya. Aduh, pernah nggak kalian hanya berdua gini aja ke suatu tempat? Pernah. Berdua aja? Ya. Di mana itu? Di daerah Payangan juga sering lah. Ya, Payangan sering. Gianyar. Ya. Oke, yang terhoror di mana sih di Bali? Yang terhoror di antara konten-konten kalian? Kalau dari konten kita ya yang mungkin ada interaksinya lah gitu Kak ya. Yang memang berkesan gitu kan. Itu di salah satu hotel yang ada di Kampial, Nusa Dua, di Ocean Blue nama hotel. Cuman sekarang Hotel Mangkrak ya? Ya, Hotel Mangkrak. Cuman sekarang udah nggak ada hotelnya, udah rata kan. Itu memang pada saat itu kita nggak bisa dijelaskan ya dengan akal sehat gitu ya. Kita baru nyampe ini langsung tak ceritakan aja kan ini ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Baru nyampe itu sekitar 8 orang itu tahun 2019. Baru nyampe kita mulai shoot, itu belum live TikTok, itu di YouTube. Dan nggak tahu dari mana tuh pertama kali datang ada angin kencang kan di jalan itu aja. Di jalan itu aja? Belum mulai nih, itu angin pertama keras tapi di atas nggak ada angin. Kan biasanya harusnya pohon gerak gitu kan. Iya. Udah saya hidupin kamera, kita main lah gini-gini.
Habis itu tiba-tiba ada suara gerincing keras, gerincing Banaspati dah dibilang kayak gitu, kayak gongseng barong gitu bunyinya. Gerincing itu berputar di atas peramanya. Semua diem nih karena anginnya udah hilang kan. Dikira angin itu, suara angin kan. Gerincing keras sampai di bawah lah berputar dia. Kita dilingkarin. Wah, langsung insting masing-masing dah menyelamatkan diri. Lari. Masuk itu. Tapi belum sempat di videoin saat udah masuk video. Udah masuk video udah itu. On itu video. Ya udah. Masuk ke dalam mobil, kebetulan waktu itu teman bawa mobil kan masuk ke mobil, yang satunya bawa motor. Oh iya. Ya itu udah kabur kita saat. Nah, pas di belakang mobil ini udah nggak sengaja terekam, saya pegang kamera duduk di kursi kedua ini kan. Ada teman lagi di belakang. Dan di belakang ada gemeteran. Terekam kan dia lihat ekspresinya. Dia gitu. sendiri naik motor. Sendiri teman saya. Habis itu terekam ke belakang di kaca belakang mobil itu kan. Itu kelihatan keluar dari dalam hotel itu kayak sosok hitam besar itu lontos, kelihatan jelas itu. Kelihatan keluar di videonya, di kamera ya. Tapi nggak sengaja kerekam itu, saya nggak nyadar itu ada kelihatan gitu. Pas di edit baru kelihatan, wih itu lari transparan ya, warna silver gitu. Lari. Ya. Tapi itu bener-bener apa ya, nyata karena terekam ya. Nggak bisa kita jelaskan ya, itu entah itu apa gitu. Jadi waktu itu berapa menit dong eksplornya? Sebentar itu karena sudah kayaknya marah mungkin ya di sana ya pengunjungnya ya. Tapi sempat di-up nggak itu videonya? Sempat viral juga. Itu dah yang subscribe kita waktu itu belum nyampe 1000 kan, baru ratusan. Karena baru setahun ya mungkin ya, dari 2018 ke 2019. Mulai lagi itu April kan belum mulai itu. Mei videonya kalau nggak salah Mei itu langsung viral dan naik 1000 subscribe. Langsung boom ya itu karena itu nyata kayaknya nggak di setting-setting ya. Mungkin penonton udah bisa menilai sendiri kan dia. Udah cerdas mereka bisa menilai mana yang real yang bukan. Iya. Jadi benar-benar saat itu karena kejadian itu mungkin ketagihan untuk eksplor ke tempat-tempat yang lebih horor ya. Itu yang bikin kita semangat kan. Oke. Viral, ternyata ada yang nonton gitu, seneng jadinya kan gitu kan. Kayak apa tantangan gitu ya. Nah, banyak lah request dari penonton, coba di sini beli, di sana, di sini kita datangin lah. Itu satu gitu. Tapi biasanya izin nggak sih kalau maksudnya izin ke apa ya? Biasanya ke ada yang izin, ada yang enggak, ada yang warga yang nganter dan warga udah mengizinkan. Tidak semua tempat ya. Ada beberapa sih yang perlu izin. Mungkin yang mangkrak gitu mungkin enggak ini ya. Kadang kita tuh ke tempat yang kosong, misalkan kosong, warga nyuruh ke sana gitu. Dan warga pun nggak tahu itu tempat punya siapa gitu. Kadang gitu, ya masuk aja beli nggak apa-apa gitu. Aman dah warga yang jaga sih. Oke, aduh, jadi penasaran. Jadi nanti cerita-cerita yang horor-horor lagi ya, biar pemirsa juga tahu nih tempat-tempat di Bali itu seberapa horornya sih. Oke, baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Go Rangers. Pastinya kita masih membahas tentang konten-konten horor dari Go Rangers. Nah, tadi kan sudah ngobrolin yang cukup horor-horor ya di awal ya. Sebenarnya konsepnya dari Go Rangers ini apa sih? Kalau konsep dari kita random sih Kak, nggak ada konsep khusus ya. Kadang kita sejarah juga ada, kita memvideokan sejarah. Sejarah tempat itu. Ya, yang cerita gitu kan orang-orang tua di sana kayak gitu. Kalau untuk konsep utamanya memang kita penelusuran di tempat horor. Konsep utama. Mewakili mungkin teman-teman yang penasaran dengan tempat tersebut seperti apa gitu kan, memenuhi request mereka dan kita ngerasain adrenalin juga di sana seperti apa dan bisa ditonton oleh yang merekomendasikan ke gitu, kayak gini dalamnya karena mereka kan nggak berani masuk ke sana. Kita yang mewakili seperti itu sih. Berarti ada request tertentu dari masyarakat gitu, mungkin di mana gitu. Pernah ada nggak yang gitu? Banyak, sampai sekarang pun masih banyak. Mereka yang memberitahukan tempatnya mungkin coba eksplor ke ini gitu. Cukup membantu juga ya? Iya, sangat membantu. Karena kalau kita cari sendiri susah, Kak. Mungkin dari followers itu mungkin yang ngasih tahu. Berarti mereka menikmati sekali ya sajian-sajian horor itu, apalagi live gitu ya. Nah, apa yang membedakan konten-konten horor kalian dengan konten creator lainnya? Kalau untuk
membedakan ya mungkin ya kalau kita ini dari awal konten tuh memang penakut Kak. Makanya kita bikin jargon itu para penakut yang ingin merasakan sensasi adrenalin di tempat horor kayak gitu. Memang kita lari gitu. Kalau ada terlalu takut ini sampai lari. Beda dengan mungkin ada kreator lain yang pemberani gitu kan, yang memang berani banget dia sampai nggak lari kan gitu. Nah kita di sini kembali ke apa adanya aja sih. Kalau takut ya lari gitu. Takut lari gitu. Merinding kita bilang, ini merinding kayak gini. Iya, iya. Jadi masyarakat biar bisa merasakan juga ya gimana seramnya di tempat itu gitu ya. Kadang itu udah emang kadang diajak lah sama penonton, weh kalau takut tidur mending beli. Oh gitu ya. Tapi memang takut mau gimana lagi ya. Oke. Nah pengalaman mistis ini antara Eka sama Willy pasti beda-beda kan? Ya. Rasa penasaran, rasa keberanian itu pasti beda-beda. Kalau Willy saat itu gimana saat diajak pertama kali ngonten horor itu? Pertama kali kan 2020 ya ketemu kita. 2020. Oh 2000 setelah pandemi dong ya? Saat pandemi saat COVID ya? Itu aku juga dulunya konten kreator tapi udah off karena. Tapi horor juga? Horor juga. Terus tuh off karena emang malas tuh pas ngedit. Malas ya. Terus tuh aku dulunya penonton Gorenjer dulunya. Oh gitu, followersnya lah ya. Terus tuh aku ngasih WK-nya kayak tempat kayak gitu ya. Explore. Terus tuh ketemunya di sana explore bareng kayak gitu. Terus tuh sampai sekarang masih ikut. Apa pengalaman yang termistis buat kamu, terhoror? Terhorornya di mana? Yang di gini itu pertama kali itu yang waktu yang aku anak kecil anak kecil nabrak apa lighting tuh yang jatuh itu loh. Anak itu kecil manusia? Iya. Enggak hantu. Hantu? Ya, hantu itu banyak tuh. Itu banyak karena di villa itu kan gini, villa Jepang yang memang anaknya umur berapa gitu, 5 tahun atau berapa itu mati, meninggal di kolam itu. Di kolam itu? Iya. Jadi Willy lihat? Enggak sih, kayak cuma gini aku lihat kayak daun kayak diinjak-injak itu lari. Ada suara. Iya jelas. Tapi daunnya kayak diinjak gitu lah, tapi nggak ada wujudnya kayak gitu. Saat itu live atau cuma di video? Video vlog. Oh, nge-vlog waktu itu. Dia uji nyali sendirian tuh yang di tangga dulu. Sendiri? Uji nyali stake camnya. Iya. Kamu lari saat itu seperti si Eka? Sempet gini juga sempet diam gitu kayaknya dia. Padahal dia paling berani dan dilempar gitu juga. Batunya di atas kayak gini lah. Diusilin. Terus tuh pas larinya tuh karena kayak ada suara gedebuk kayak itu. Langsung aku kontak WK, nggak ada yang nyaut di luar. Nggak nyambung. Iya. Nggak ada yang nyaut. Ditinggal tuh belanja dia sendirian sih. Usil juga ya. Jadi kamu sendirian. Langsung kabur. Kameranya tinggal di dalam. Itu hutan atau apa? Villa atau apa? Villanya itu cuman ketutup semak dia. Udah tutup semak, kita masuk semak baru ketemu villanya. Nggak kelihatan dari luar villanya. Di daerah mana itu? Di Tanjung Benua. Tanjung Benua. Serem juga ya. Berarti benar-benar kamu menyaksikan sendiri seperti daun-daun itu diinjak-injak, tapi nggak ada siapa-siapa saat itu. Oke, kalau Eka terhoror di mana sih, termistis buat kamu? Mungkin dari selain di Ocean tadi. Selain di Ocean ya, kalau yang paling berkesan lah dulu ya. Kalau horor sih karena saya penakut, semua tempat horor. Serem bagi saya semuanya. Yang paling nggak terlupakan lah gitu, yang memang berkesan, yang nggak terpikirkan kok bisa kejadian gitu kan Kak ya. Nah pas itu ada salah satu rumah pas malam tuh kan kita ke sana malam, ada satu rumah yang memang direkomendasikan langsung oleh warga di sana kan. Di daerah mana? Daerah Wonogiri. Buleleng kayak. Buleleng. Iya, Buleleng. Dan memang diceritakan rumah itu udah ditinggal pada tahun 90-an. Memang, dan itu pun berada di atas bukit rumahnya Kak. Nah, waktu itu saya live streaming solo explore Solo untuk membanten dulu, sambil live membanten ini. Bawa canang, teman-teman semua nunggu di luar dan warga di luar juga. Masuk saya membanten di gapura depan kan, sambil live saya taruh kamera, saya liatin saya membanten gini. Saya di dalam juga ada sanggah
sanggah kan banyak sanggah. Nah itu rumahnya juga memang rumah kuno dan nggak tahu kenapa ngeblank atau gimana ya. Saya lupa mau Banten ke dalam. Canangnya tak tinggal di Gapura gitu sambil kamera labnya ngeblank. Habis itu saya masuk, baru masuk berapa meter itu ya, 10 meter atau 15 meter itu baru masuk itu. Tiba-tiba ini dari ujung-ujung inilah sampai kaki kesemutan ya, ujung-ujung jari ini kok kayak kesemutan ya, mungkin dingin ya gitu. Kayak kesemutan gitu, kayak nyetrum gitu dia, trum. Tetap saya biasa masih pegang gini. Nah, habis itu baru badan kerasa panas dari bawah dulu, dari bawah habis itu ke atas baru ke tengah. Padahal hawanya waktu itu kan dingin ya. Dingin. Nggak tahu kenapa langsung tiba-tiba kayak ini agak penonton boleh percaya atau enggak ya. Kayak gimana ya, perasaan itu sedih Kak, sedih sekali. Kok kayak sedih gitu. Saya diam. Penonton baru mulai nih, tapi udah ramai sekitar 500-an aja yang tahu. Live itu. Ya live streaming baru 500-an orang tuh kayak. Dan tuh mata udah kayak gini, kayak buram gitu. Kayak kenapa ini gitu kan. Saya tetap diam. Ada yang komen-komen, saya lihat kok diam gitu. Udah tiba-tiba langsung nangis ya Kak. Keluar air mata, ini nggak bisa tertahan. Di luar gini kedengeran. Sampai di luar ternyata saya kedengeran, padahal jauh. Kayak nangisnya tuh teriak-teriak katanya. Gitu. Langsung dah tiba-tiba ini udah kayak disuruh lutut gitu, berlutut gitu ya. Ini udah nyampe tanah. Tapi kamu sadar saat itu? Setengah sadar, cuman nggak bisa ngendaliin badan. Ini kamera saya pegang, senter saya taruh, udah lemes. Saya taruh keduanya, tuh udah kepala saya tuh kayak mau dibenturin ke tanah. Gitu. Terus saya pegang satu, saya pegang gini ya, gini posisinya. Lalu ini nangis dan memang ini basah. Habis itu tiba-tiba dijemputlah langsung sama Willy dan Komang pada saat itu. Karena kedengeran nangis. Ya, kira ngeprank kayak gitu kan. Dikira ngeprank, tapi baru di dalam ini udah berlumuran air ini. Dan keringetan juga, pucat juga. Air mata pucat begitu. Ya, itu udah nggak tahu, itu udah nggak bisa tak jelasin kenapa kan itu Kak. Itu pertama kalinya saya mengalami dan itu mungkin ada apa dengan tempat tersebut kan. Habis itu saya keluar, habis itu saya baru ingat, mau Banten kurang di dalam, itu mungkin ya. Habis itu lanjut lagi saya sendiri ke dalam. Oh masih melanjut lagi? Sendiri lagi setelah saya menenangkan diri sekitar 20 menitan itu di luar kan. Lanjut lagi, harus selesai saya mau Banten nih. Dan ada juga pas pada saat itu gini, kayak ada bisikan gitu Kak. Saya disuruh mencari kayak ada pelinggih satu di bawah rumah itu. Padahal sebelumnya nggak tahu kalau ada pelinggih. Saya nggak tahu ada pelinggih di sana dan warga pun nggak tahu ada pelinggih di sana. Ya bilang. Iya. Itu, tapi saya nggak bilang sama warganya. Gini, ada nggak di sana? Nggak ada, saya bilang di luar. Saya langsung masuk aja sendiri. Saya mau Banten karena niat mau Banten kan, lawan takutnya gini. Banten saya selesai. Habis itu saya canang lagi satu. Saya kayaknya tadi kayak berasa rasa gitu loh, kayak ada yang bisikin pas saya gitu tuh, nggak sadar tuh. Seperti apa bisikannya? Kayak bisikannya kalau di bahasa Indonesia kan ya, itu saya disuruh ke bawah untuk Banten gitu aja. Tapi samar-samar gitu Kak. Kayak nggak jelas dia, tapi intinya kayak gitu. Habis itu saya ke bawah, ternyata memang ada pelinggih satu di sana. Ke bawah lah, saya ke bawah rumah itu ada pelinggih sana. Saya mau Banten, habis itu saya keluar langsung. Udah selesai lah gitu. Oke, berarti betul-betul selalu ada pengalaman mistis ya, di setiap explore itu. Jadi apa dong tantangan buat kalian nih di konten kalian ini? Kan pasti ada tantangannya kan? Tantangannya apa tuh tantangannya? Kalau tantangannya nggak ada bekal sebenarnya. Kalau nggak bisa berangkat. Kalau tantangan ini ya biaya operasionalnya kalau nggak ada itu nggak bisa berangkat. Kalau lebih ke tantangan resiko setiap pekerjaan apalagi kayak gini kan ada risikonya udah pasti ya. Betul. Kita siap-siap aja sih Kak. Kalau lebih ke tantangan yang mungkin di lokasi itu yang paling kita takutkan tuh sebenarnya ular. Iya, binatang yang mematikan yang itu ya. Itu yang paling menakutkan. Selain hantu ya, hantu juga takut, cuman ular ini yang paling sering kita lihat pernah dikejar ular piton juga waktu itu di sungai, dikejar gini, saya lari dia ngejar terus gitu. Itu udah nggak jadi serem gitu. Juga ya. Kalau hantu kan mengerikan, menakutkan. Kalau hewan mematikan masalahnya ya. Itu yang berarti tantangan terberat ya. Tapi kalian sampai sekarang tetap eksis, tetap
di konten horor ya, nggak mau pengen merubah konten apa kuliner atau apa. Sekarang kan lagi hit itu review makanan gitu. Mungkin jiwanya lebih ke tantangan ya, lebih mungkin menantang udah gini Kak, apa namanya, udah kebiasaan mungkin kalau nggak eksplor tuh ada yang kurang gitu. Makanya seminggu sampai full ya, sampai 5 tempat kan lumayan hampir full. Pernah nggak ada jeda gitu, maksudnya 1 minggu tuh pernah waktu ini 7 hari gitu. bulan lalu ya? Iya, bulan ke jeda seminggu. 1 minggu. 1 minggu. Kali aja. Jeda ya. Maksudnya tempat-tempat yang dikunjungi di Bali aja waktu itu. Waktu itu di Bali aja. Oke, berarti sampai sekarang betul-betul sudah kayaknya menjadi pekerjaan pokok ya. Sampai sekarang ini berapa timnya? Sampai sekarang kalau tim inti itu nggak ada sih, saya sendiri. Cuman sendiri yang tetap mungkin sama Willy ya? Willy dan yang lainnya ada lagi. Pas libur kerja aja baru bareng ikut. Oh, karena mereka kerja ya. Kerjaan gitu. Betul. Kalau kalian kan memang fokusnya di explore tempat-tempat horor ya. Di mana tempat yang mungkin yang benar-benar kalian inginkan yang terhoror yang belum sampai sekarang dijelajahi? Dijelajahi kalau Hotel PI Bedugul banyak yang yang itu belum pernah yang di Bedugul yang mangkrak itu. Siang hari. Udah siangnya waktu itu karena nggak dapat izin malamnya, jadi nggak susah kita ke sana. Sempat udah minta izin tapi dikasih izinnya sampai jam 6 sore aja gitu. Oh, dibatasi ya. Justru lebih mencekam kan di malam hari kan? Iya, karena memang viewers mungkin pengennya malam hari. Iya, lebih menarik gitu. Ya. Lebih horornya dapat. Iya, horornya dapat, mencekamnya dapat, mistisnya dapat gitu. Jadi kalau siang-siang apa dong? Saat itu nggak ada apa-apa. Kalau di siang hari itu kita mungkin review ngeliatin keadaannya hotel-hotel yang mangkrak itu ya. Ternyata tantangannya cukup berat ya. Ternyata di ongkos juga. Di ongkos berat. Berat di ongkos juga karena kan perlu bensin juga gitu ya. Tapi apapun itu terbayarkan ya dengan memberikan sajian kepada masyarakat memberikan apresiasi yang luar biasa juga kepada Go Ranger ya. Sudah berapa tahun ya? 5 tahun ada ya? 5 tahunan. 5 tahun lebih loh ya? Iya. Oke, wah. Keren kalian. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Go Rangers. Masih membahas tentang konten-konten horor. Nah, ternyata mengasihkan juga ya. Aku nggak pernah ke tempat explore, tapi kalian cerita seolah-olah ikut merasakan ke bawah gitu gimana horornya di tempat yang begitu mungkin nggak pernah dikunjungi orang berpuluh-puluh tahun mungkin ya, dan kalian beraninya masuk ke tempat-tempat yang entah itu ada makhluk-makhluk astral atau binatang-binatang buas, binatang mematikan. Ada nggak sih ritual-ritual khusus yang kalian jalani sebelum mengeksplor satu tempat itu? Kalau ritual khusus sih nggak ada. Palingan kita gini sembahyang aja, sembahyang sebelum berangkat, sembahyang mungkin di rumah masing-masing kan gitu. Kalau ritual khusus sih nggak ada, karena memang banyak yang gini juga Kak, mengira kan nanya juga, pakai jimat di. Oh ya, biasanya kan harus pakai pagar ya. Apa sih namanya, aku nggak tahu kan. Harus ada pagarnya. Pagar diri gitu. Pagar diri. Itu nggak kalian? Kalau jimat kita biasanya gini sih, uang. Untuk gemetnya itu ya. Kalau jimat nggak ada. Malah kita kalau mikir kita pakai apa istilahnya kalau di Bali itu sesabukan atau apalah gitu ya. Kita nggak ngerti sama sekali tentang hal seperti itu dan juga nggak mau tahu kan. Kalau mungkin kita pakai kayak gitu tuh mungkin kita akan diserang. Akan menarik energi itu untuk mendekat ya. Gitu. Malahan kita jadi blunder buat gitu-gituan mungkin betul. Kita dikira menantang mereka gitu untuk tes atau gimana kan. Tapi ada nggak kejadian kalian selesai explore gitu diikutin gitu? Biasa umumnya kan ketempelan, ada orang bilang gitu. Pernah nggak kejadian? Kalau diikutin terakhir saya ingat ya itu hampir nabrak waktu pulang sendiri, hampir nabrak pohon sendiri waktu itu explore. Pulang dari mana itu lupa pokoknya. Pas Will tuh sama Bibi juga tuh. Dia ke Payangan, saya ke Denpasar gitu. Itu pas pulangnya itu naik motor ke sendiri nih. Jam 3 pagi itu jalan sepi.
di spion dah kelihatan itu entah saya halu atau gimana ya Kak ya. Itu kayak ada yang duduk di belakang itu kayak bungkus kain, kayak pocong gitu dah. Itu bibirnya gede kelihatan. Saya kejut langsung banting gini. Jam berapa? Sekitar jam 3 itu. Oh, saya kejut dini hari ya? langsung banting stang motor kan kira hampir nabrak waktu itu. Langsung saya jongkrak motor duduk. Jadi antara halu apa nyata tuh nggak tahu nggak persis ya? Jelas tidak ada siapa di belakang kan gitu. Itu udah habis itu cerita dah sama Willy gini. Ngos-ngosan waktu itu. Diam sebentar di sana. Jalan sepi sekali. Iya ya, berarti pasti ada aja kejadian ya. Sampai nggak sempat sampai ke rumah gitu? Kalau ke rumah karena saya nggak bisa lihat ya. Karena bisa lihat merasakan gitu pusing atau mual gitu? Nggak pernah. Kalau mimpi itu baru pernah. Orang perpan gitu ya, mimpi setengah sadar, gimana tuh mimpinya? Ini aneh ini mimpinya. Saya kan ada teman dari Negara itu, Ardi namanya. Kita habis pulang konten itu di daerah Gianyar, pulang jam 2-an lah gitu. Masih di YouTube ini, enggak di TikTok kan. Masih offline lah. Pulang kita, habis itu tidur, dia tidur di kamar saya. Itu tahun 2020 kalau nggak salah. Tidur di kamar saya kita tidur berdua nih kan. Tiba-tiba kebangun barengan. Kayak badan itu. Siapa itu? Berdua, dia kan di sini ya teman. Kita tidur satu ranjang kan berdua, dia nginep. Bangun berdua seling dia lihat, langsung keluar rumah, keluar kamar, lari keluar. Bahasa Bali ya. Adik kenapa jadi gitu? Udah mimpi, ternyata mimpi kita sama. Mimpi kita sama Kak gitu. Dia mimpi ditidurin sama cewek, ditutupin gitu. Sementara saya mimpi digigit di sini. Cewek juga? Ya, digigit. Itu makanya saya bangun, dia bangun gara-gara ditindih gitu. Kita bangun berdua keluar, keringetan juga waktu itu. Itu digigit dan anehnya, ini yang jadi anehnya, saya mimpi kan katanya dia gigit, saya pegang lehernya dan tangan saya ternyata bau kayak apa ya, balang sangit kayak gitulah, tapi mirip-mirip gitu baunya. Kata coba ada 5 regedi gitu. Kayak balang sangit. Dia bauin juga, kok ini. Itu yang anehnya, kok mimpi kita bisa sama. Gitu. Kita diam di luar rumah sampai pagi, sampai jam 5 pagi baru berani masuk. Ya. Kebetulan waktu itu sendiri juga di rumah, sendiri nggak ada siapa. Percaya nggak percaya ya? Ya itu kok bisa gitu, aneh. Aduh ya, berarti gimana tanggapan kalian tentang konten-konten apa ya yang settingan gitu? Tanggapannya gimana? Kan pasti ada kan yang settingan gitu untuk menarik viewers ya. Iya. Kalau settingan mungkin settingan hantu yang dibuat-buat gitu kan ya. Itu kembali ke gini aja sih, ke mereka aja sih Kak. Mereka punya konsep sendiri, kita punya konsep sendiri kan gitu. Kalau tanggapan sih nggak terlalu gini sih, terlalu ingin komen ya. Komen menanggapi mereka atau gimana. Karena dulu juga saya pernah ikut membantu teman yang buat konten settingan juga ya. Itu gimana ceritanya? Sama Kiko waktu itu berdua kan, teman saya Kiko. Saya berdua, lalu ada orang ini, saya nggak begitu kenal, dia cuma minta nomor WA kan di DM, dia minta lokasi gitu. Dia minta orang lokasi. Bali, warga Bali. Nggak, orang luar itu, orang luar. Dia nganter temennya dari luar, konten luar itu ke Bali. Karena saya tahu kan itu kontennya memang gimmick kan gitu. Saya tanya lah baik-baik, ini kontennya settingan kan gini-gini. Ya tahu lah, beli entertain gitu. Oh ya, yang penting dia udah jujur aja. Saya kasih lah dia lokasi, dia tanya lokasi kan. Di sini dan habis itu dia nyamperin saya lah ke tempat saya ekspor di waktu itu di Kuto kayaknya kalau nggak salah. Saya nyamperin tuh dia ngajak gini kayak gini gitu. Untuk konten, dia mau buat konten tapi ada gimmicknya gitu. Nah kebetulan dia sendiri dan nggak ada teman kan waktu itu, dan saya bantu lah, saya sama Kiko bantu. Dan kebetulan pada saat itu saya jadi hantu-hantunya. Jadi hantu bohongan gitu ya? Itu tahun berapa ya? 2022, belum saya live TikTok. Saya belum tahu TikTok waktu itu, belum tahu live TikTok, cuma di YouTube aja. Nah, itu udah saya diajak collab juga sama yang temennya yang ditawarin kan untuk collab untuk naikin subscriber gitu. Saya nggak mau karena
nanti dikira saya ikut settingan juga kan gitu. Biarlah dia punya konsep sendiri, saya punya konsep sendiri gitu. Dan itu pun saat bantu teman pun saya nggak kelihatan di kamera. Dan dia juga jangan sampai tahu kalau kamu temenan sama saya. Berarti ada juga ya settingan kayak gitu ya. Tapi Go Rangers kan memang yang real ya. Iya, memang kita nggak buat gitu. Mungkin ada yang konsepnya memang gimmick gitu, ada. Kemudian ada yang memang real gitu kan. Kalau mungkin ada penampakan ya syukur gitu. Kalau enggak mungkin ya cuman merinding aja gitu ya. Luar biasa juga sih ya. Ini jadi apa nih? Ada pesan nggak nih yang ingin disampaikan kepada sesama content creator di luar sana, khususnya yang horor loh? Yang horor, kalau pesan khusus sih tetap semangat aja ya. Itu aja sih. Karena kita tidak bisa mengedukasi istilahnya saya. Betul. Karena kebanyakan Go Ranger itu diedukasi oleh penonton. Iya, lebih ke intinya lebih ke apa yang ada di tempat itu ya sudah itu yang disajikan, tidak dibuat-buat ya Go Rangers ya. Berarti kalau memang tidak ada penampakan ya sudah berarti tempat itu memang bersih gitu loh. Hanya mungkin karena mangkrak aja. Untuk mereview gitu aja sih. Iya, aduh. Kalau Willy mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana apa? Khususnya sama semangat. Semangat jangan gini juga, jangan pantang menyerah. Tambahan lagi. Yang penting keberanian mesti benar-benar konsisten lah. Ya, konsisten. Banyak yang gini juga sebelumnya di YouTube teman-teman saya juga konten horor juga kan. Banyak yang cabut karena memang capeknya kan di sana diedit, di waktu. Kayak Willy kan dia dulu konten horor juga. Cuman kalau sendiri mungkin lelah ya. Memang tidak ada khusus tim untuk khusus edit gitu, editor. Enggak ya, memang diselesaikan sendiri pokoknya ya. Jadi kebiasaan. Iya, ya betul. Berarti harus memang tetap semangat gitu ya. Tetap semangat explore dan ngedit itu karena itu kerja keras juga ya. Tapi apapun itu kan hasilnya sangat luar biasa, menghibur masyarakat gitu loh. Semoga bisa menghibur. Yang pastinya menjawab keingintahuan para pemirsa atau masyarakat mungkin ya untuk tempat-tempat yang mungkin horor di Bali. Apakah memang semua tempat itu ada penunggunya atau memang tempat itu bersih gitu? Ternyata memang tempat tidak semua horor ya. Menunjukkan eksistensinya gitu. Pasti ada. Cuman enggak gitu. Cuman enggak kebetulan. Pas kita ke sana itu memang nggak ada suara apa-apa, nggak ada penampakan, gitu. Beda-beda mungkin. Kalau yang lainnya ke sana mungkin begini, beda-beda. Gitu. Oke deh, aduh, matur semua sudah bincang-bincang hadir di Bali Now. Semoga terus tetap semangat ya dan sukses untuk konten-konten Go Rangers ke depannya dan tetap menyajikan tempat-tempat yang betul-betul di Bali itu yang sakral, lebih ke tempat yang ini mungkin ya bukan bukan yang horor tapi yang sakral ya, karena di Bali kan memang tempatnya suci mungkin ya, apalagi tempat-tempat kayak pura-pura gitu. Kan sudah pernah ya pura-pura juga ya? Pernah, mungkin untuk sejarah gitu. Sejarah juga ya, tadi udah sempat cerita. Aduh, keren-keren. Ditunggu konten-konten berikutnya. Oke, matur semua Eka, Willy. Semua kembali. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menghibur. Saya Hedi Shanti. Jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.